dan bagi para pengajar kebaikan, bahkan hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka mendoakan para penuntut ilmu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang menuntut ilmu, ya, diberikan rahmat bagi para penuntut ilmu dan juga bagi para pengajar kebaikan. Jemaah kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, dan ini diantara amalan-amalan yang kelak pahalanya akan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita pada malam hari ini di dalam kitab Targhib wa Tarhib, yaitu mengenai amalan yang tidak akan terputus. Jadi jamaah sekalian, di antara manusia semua berkeinginan, ya, semua berkeinginan untuk hidup sehat, bahagia. Tapi kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki batasan. Oleh sebab itu, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Ya, jadi ilmunya bermanfaat, diberikan kepada orang lain. Ya, itulah cerminan di antara manfaat orang-orang yang berilmu. Ya. Itulah daripada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu. Orang yang membagikan kebaikan kepada orang lain berarti artinya dia memiliki sesuatu yang harus dibagikan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak memuji di antara para penuntut ilmu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, semoga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Beliau berkorban jiwa dan raga beliau, ya, nyawa beliau, harta beliau, beliau perjuangkan untuk, ya, meninggikan kalimat la ilaha illallah, sehingga sampailah agama itu kepada kita pada hari ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam agama yang mulia ini. Ya, karena tidak ada agama yang lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Ya. Jadi kita beruntung jemaah sekalian. Tinggal kita bagaimana, ya, mempelajari agama tersebut, kemudian mengamalkan apa saja yang disyariatkan di dalam agama tersebut. Jemaah sekalian, semua orang menginginkan kehidupan yang bahagia. Mereka berlomba-lomba mencari sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan demi menggapai kebahagiaan mereka. Kita melihat di pagi hari jamaah sekalian, banyak orang yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kantor, ya. Ada yang mungkin, ya, kerjanya di laut atau mungkin di kebun. Mereka keluar dari rumahnya untuk mencari sesuatu yang dapat melangsungkan daripada kehidupannya. Mereka mencari kebahagiaan. Maka kalau dikatakan manusia di dunia ini tidak ada yang tidak mau bahagia, semua mau bahagia. Orang pergi sekolah tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan dia, sampai dia memiliki gelar, memiliki kedudukan dan lain sebagainya.
semua orang akan berlomba-lomba untuk mencapai daripada tujuannya. Ya. Akan tetapi jemaah sekalian, ambisi manusia itu untuk mengejar kebahagiaannya di dunia ini akan terputus dengan sesuatu yang memisahkan dirinya dengan kebahagiaan yang dia cita-citakan. Semua orang ingin hidup nyaman, enak, ya kan? Tapi suatu saat manusia itu akan berpisah dengan sesuatu yang nikmat di dunia ini, dan akan dipisahkan dengan yang namanya maut, ya, kematian. Dan semua orang pasti akan mati, pasti ya. Semua orang itu pasti akan mati. Tidak ada yang hidup kekal abadi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan, dia akan mati. Dan orang yang hanya rakyat jelata biasa, dia juga akan mati. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti, kata Allah, pasti dia akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap jiwa yang mati tadi itu akan disempurnakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Jerih payah manusia, susah payah manusia beribadah, lelah letih, ya, ibadah mereka yang mereka lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna nanti di akhirat. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, faqad faz. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Ya. 10 tahun yang lalu kita masih kuat. Sekarang tidak ada yang abadi jemaah sekalian. 20 tahun yang lalu mungkin kita berada di puncak kejayaan dari segi fisik, tampang dan lain sebagainya. Tapi sekarang di mana kulit yang keras tadi itu tidak ada. Rambut sudah beruban, ya, sudah keriput, tenaga juga sudah mulai melemah. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini jemaah sekalian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kehidupan dunia itu tidaklah lain hanyalah kesenangan yang sesaat, yang memperdaya. Tidak ada sesuatu yang kekal dan abadi. Coba bayangkan jemaah sekalian, ketika kita di bulan Ramadan kemarin ya, ketika kita berpuasa kita seolah-olah berkeinginan. Ketika berbuka itu ingin memakan semua makanan yang kita inginkan. Ingin makan es buah, ya, kurma, resoles, ya, macam-macam. Tapi ketika waktunya buka puasa, dahaga, kesusahan, kepayahan, ketika kita sudah minum 1 gelas air, kemudian 3 biji kurma, sudah kenyang. Sudah hilang rasa mau makan yang itu dunia seperti itu. Ya. Jadi kelelahan manusia berpuasa dalam beberapa jam itu hilang hanya dengan segelas air. Ya, itulah kenikmatan dunia jemaah sekalian. Sedangkan kenikmatan yang kekal abadi nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan daripada pahala-pahala kalian itu kelak pada hari kiamat. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita beramal, ya, mempersiapkan diri agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan memperbanyak amal soleh dan juga menjaga dari amal soleh tersebut.
Jangan hanya sekedar kita tamak dalam beribadah, ya, melakukan semua macam ibadah, tapi kita juga melakukan perkara-perkara yang dapat menghilangkan atau merusak daripada pahala itu. Ya, makanya kita harus tahu, ya, harus paham apa saja amalan-amalan yang diterima oleh Allah dan juga apa saja yang dapat menyelamatkan daripada amalan-amalan kita. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan kitab Targhib wa Tarhib yang mengenai hadis pahala yang tidak akan terputus. Hadis nomor 73. Kata Rasulullah SAW, hadis yang datang dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri li'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang pahalanya terus menerus mengalir kepada seorang hamba walaupun si hamba ini sudah meninggal dunia di alam kubur. Kata Rasulullah, man 'allama ilman aw qara'a nahran aw khafara bi'ran aw gharasha nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Kata Rasulullah, ada 7 amalan yang apabila seseorang mengerjakannya maka pahalanya akan mengalir dari sejak dia melakukan amal tersebut sampai bahkan dia sudah meninggal sampai hari kiamat. Pahalanya terus mengalir kepada dia. Apa itu? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu di mana ilmu itu diamalkan oleh manusia. Ya, ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita sebarkan kepada orang lain. Ya, artinya apa? Ada ilmu yang kita miliki yang kita bagikan kepada orang lain. Ya, tentang ilmu agama. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai untuk pengairan sehingga banyak para petani mendapatkan banyak manfaat dari sungai yang dia alirkan. Ya, kalau di kampung-kampung banyak begini ya. Ya, banyak bendungan-bendungan, rawa-rawa yang dibuat sehingga dialirkan ke sawah-sawah. Yang ketiga, orang yang mengalirkan sumur. Orang yang punya sumur kemudian diperbolehkan untuk siapa saja mengambil air dari situ. Ya, boleh diambil pakai timba, boleh disedot pakai mesin, ya, yang airnya dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Ya, pahalanya mengalir terus di jamaah. Ya, punya sumur. Atau mungkin ada di antara jamaah sekalian yang mungkin melihat beberapa pesantren yang membutuhkan air. Biasanya ada donasi pembuatan sumur untuk ma'had tahfiz atau dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Selama sumur itu digunakan jamaah sekalian, ya, maka pahalanya terus mengalir kepada kita itu. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, orang yang menanam pohon kurma atau pohon yang lainnya yang berbuah, yang bermanfaat dan manfaatnya dapat diambil oleh manusia. Jadi manfaatnya boleh diambil oleh manusia ataupun binatang jamaah sekalian, oleh siapa saja. Makanya jamaah sekalian, ada di antara hadis Nabi SAW, ya, ketika seseorang itu menanam buah-buahan, kemudian buahnya itu dimanfaatkan atau dimakan oleh burung-burung, maka itu dihitung sebagai sedekah. Ya, dihitung sebagai sedekah. Atau mungkin ada buah-buahan yang memang secara khusus diwakafkan atau disedekahkan bagi keperluan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, ya jemaah, yaitu orang yang membangun masjid. Ya, orang yang membangun masjid, meskipun orang yang membangunnya tadi itu sudah meninggal dunia, maka pahala terus mengalir kepada dia.
Jadi membangun masjid itu jemaah sekalian bisa dimaknakan secara menyeluruh, membangun masjid secara utuh, atau membantu pembangunan masjid. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai orang yang membangun masjid. Ya, mungkin menyumbang berapa sak semen, ya, atau mewakafkan tanah untuk keperluan masjid misalnya. Nah, ini juga dikategorikan orang yang membangun masjid. Yang pahalanya terus mengalir jemaah sekalian. Bayangkan di dalam satu masjid berapa banyak ibadah yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya, ada orang sholat, ada orang berzikir, ya, ada orang membaca Al-Quran, ada orang yang ya menuntut ilmu seperti ini, ya, digunakan untuk keperluan kaum muslimin, maka pahalanya begitu besar. Ya, dan terus mengalir. Yang paling penting adalah pahalanya terus menerus mengalir. Ya, terus menerus mengalir. Yang keenam adalah orang yang mewakafkan mushaf, ya, mewakafkan ke masjid, ke tempat-tempat pengajian, ya, ke madrasah-madrasah tahfiz Al-Quran, ya, mewakafkan mushaf Al-Quran. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang meninggalkan anak, di mana anak ini senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah ia meninggal dunia. Di dalam hadis yang lain juga jemaah sekalian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda dengan menyebutkan 7 amalan yang pahalanya tidak akan terputus kepada seorang hamba meskipun hamba tersebut sudah meninggal dunia. Ya, yang pertama adalah ilmu yang diajarkan atau disebarkan. Kemudian yang kedua anak yang saleh. Yang ketiga adalah mushaf yang diwariskan. Yang keempat adalah membangun masjid. Yang kelima adalah membangun rumah untuk ibnu sabil. Yang keenam adalah mengalirkan sungai. Yang ketujuh adalah sedekah yang ia keluarkan sewaktu dia masih hidup. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, di sini Nabi kita Muhammad SAW membimbing kita, ya, agar mengamalkan di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Jadi Rasulullah memberitahu kepada kita, ya, mana saja di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Kalau orang sudah meninggal dunia jemaah sekalian, dia sudah tidak bisa sholat lagi, ya, sudah terputus. Tidak bisa digantikan oleh anaknya, ya. Kemudian bapaknya meninggal, kemudian anaknya sholat untuk bapaknya, tidak bisa. Kemudian bersedekah, tidak bisa lagi jemaah. Orang kalau sudah meninggal, harta yang banyak itu bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik ahli warisnya. Dia punya rumah, dia punya mobil misalnya, dia punya tabungan. Ketika dia sudah meninggal, sudah wafat, sudah berpisah antara jasad dengan ruh itu, maka harta yang dia miliki bukan milik dia lagi. Bukan milik dia lagi. Miliknya ahli waris. Ya, milik anaknya, milik istrinya, milik orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup, ya, milik ahli warisnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara amalan-amalan ini agar kita mengetahui. Karena orang ketika sudah meninggal dunia tidak bisa sholat lagi, tidak bisa bersedekah lagi, tidak bisa puasa lagi. Ya, pada hari itu hari dimulainya perhitungan amal. Ketika orang sudah meninggal sudah tidak ada lagi amal, tinggal perhitungan saja. Ibaratnya kalau kita masuk ke minimarket, ya, ke minimarket, kita ambil keranjang, ya kan? Kita ambil barang 1, 2, 3, 4. Ketika sudah sampai di kasir, ya udah tinggal dibayar. Hari perhitungan, tinggal dibayar saja. Ya, sudah dibayar. Tapi kalau di minimarket kan bisa kembali ulang, ya. Ya bisa keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Tapi kalau sudah orang sudah meninggal dunia, tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Ada yang pernah mendengar orang yang sudah meninggal kemudian, ya, tiba-tiba 10 tahun setelah dikuburkan dia hidup kembali? Tidak ada jemaah. Ya, mustahil.
Sama halnya ketika orang yang sudah lahir dari perut ibunya, kemudian tiba-tiba dia bilang, kayaknya dunia ini tidak enak, lebih enak di dalam rahim ibu saya mau kembali ke rahim ibu saya. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Jadi setiap orang itu akan berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, ya, alam rahim berpindah ke alam dunia, berpindah ke alam kubur, seperti itu terus, dan mereka tidak akan kembali. Ya, mereka tidak akan kembali. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita amalan-amalan ini agar kita mengamalkannya. Maka coba perhatikan dari 7 amalan ini, kira-kira dulu ya, kira-kira mana yang sudah atau yang lagi kita rencanakan ya, dari yang 7 ini? Ilmu yang bermanfaat, ya, atau anak soleh, atau mungkin punya rencana untuk mewakafkan mushaf Al-Quran, ya, atau mungkin ada rencana mau bangun masjid, ya, Allahu a'lam, ya, bisa saja, ya. Dan tadi ya, membangun masjid juga bisa diartikan membantu pembangunan masjid. Ya, mungkin beli batu telanya kah, atau semennya kah, barang 5 sak atau 10 sak, itu juga sudah disebut kategori membangun masjid. Ya, meskipun hanya sedikit. Atau mungkin ada rencana untuk menggali sumur untuk kebutuhan kaum muslimin, atau untuk kebutuhan pesantren, untuk kebutuhan anak-anak sekolah misalnya di madrasah, atau di masjid misalnya butuh sumur, bisa digalikan sumur, atau dan lain sebagainya. Atau kita punya rencana untuk bersedekah, ya, dengan harta yang kita miliki. Ya, maka jamaah sekalian, setidak-tidaknya ada beberapa amalan yang ya pahalanya terus-menerus mengalir kepada kita. Coba bayangkan jamaah sekalian, buku yang sedang kita bahas ini, kitab yang sedang kita bahas ini, yang menulis ini orangnya sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, tapi ilmunya masih dibaca, masih dipelajari oleh kaum muslimin, disebarkan oleh kaum muslimin. Maka betapa besarnya orang yang ya mengumpulkan hadis-hadis Nabi ini, sehingga menjadi pembahasan penting di dalam agama ini. Ya. Dan yang membahas kitab ini bukan hanya kita saja di sini jemaah. Ya. Di belahan dunia lain, di kota lain membahas kitab yang sama. Ya. Hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh para ulama, yang disusun berdasarkan tema-tema. Ada yang berdasarkan tema puasa, tema bersuci, tema tentang sholat. Dan alhamdulillah kita sekarang membahas tentang ya bab tentang menuntut ilmu, ya, keutamaan ilmu. Jadi betapa besarnya ulama ini. Ya. Maka jamaah sekalian, seperti yang saya ucapkan tadi, hendaklah kita mempunyai rencana atau mempunyai program di antara 7 amalan ini. Mana yang bisa kita kerjakan? Ya, mana yang bisa kita kerjakan? Karena jemaah sekalian, kalau sekiranya kita tidak memanfaatkan daripada sisa-sisa umur yang kita miliki ini, maka kita termasuk di antara orang-orang yang rugi. Ya, di antara orang-orang yang rugi, tidak memprioritaskan ibadah. Bayangkan jemaah sekalian, puasa Ramadan yang telah kita lewati itu, yang kemarin kita lewati itu, adalah di antara hari-hari yang diinginkan oleh orang-orang yang sekarang ada di dalam kubur sana itu. Mereka ingin kembali ke dunia ini meskipun sesaat saja. Mereka ingin kembali hidup meskipun hanya sesaat saja. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin beribadah. Tapi mereka sudah tidak bisa lagi beribadah jemaah sekalian. Ya, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersedekah, untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi mereka tidak bisa. Maka gunakanlah waktu kita jemaah sekalian agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan yang paling buruk adalah ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka menyesal pada hari kiamat. Makanya ada di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Ya, ada nanti
Suatu saat pada hari kiamat itu namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Di antara orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang tapi dia sia-siakan. Sehingga pada hari kiamat mereka menyesal. Kenapa menyesal jamaah sekalian? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh pahala kepada manusia. Orang-orang yang soleh, mereka akan ditampakkan kepada mereka hasil dari pahala ibadah mereka. Ini loh pahala solat kamu ini selama kamu hidup, ya. Ini loh maksiat yang kamu jauhi, pahalanya seperti ini besarnya. Dan juga kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka menampakkan ini loh kewajiban-kewajiban yang waktu di dunia engkau tinggalkan, pahalanya begitu besar. Ya, salat yang kau tinggalkan, puasa yang kau tinggalkan, ini pahalanya besar sekali. Makanya mereka menyesal. Ya, mereka menyesal. Jadi ada yang namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Orang-orang yang bermaksiat menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktu di dunia dia sudah menyia-nyiakan waktunya. Dan juga orang-orang yang soleh, mereka juga menyesal jemaah. Kenapa mereka menyesal? Karena ketika sudah ditampakkan daripada pahala-pahala itu, betapa besar pahala ibadah itu, mereka menyesal. Kenapa tidak memperbanyak ibadah? Ya, kenapa tidak memperbanyak ibadah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kekecewaan, penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzirhum yaumal hasrah id qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Wahai Muhammad, ingatkan kepada mereka itu tentang hari peringatan tatkala telah diputuskan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk ke dalam surga. Dan juga diputuskan segala apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka waktu di dunia dalam kondisi lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya. Allah akan menampakkan segalanya ketika hari kiamat. Maka jemaah sekalian, para ulama tafsir menafsirkan daripada ayat ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah sudah menetapkan orang yang masuk surga, masuk surga. Orang yang masuk neraka, masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala yu'ta bil maut, mendatangkan yang namanya kematian itu. Jadi kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Yang diserupakan seperti kahayatin kabashin amlah, seperti seekor kambing yang warnanya putih, yang badannya di sela-sela dengan warna hitam. Jadi kematian itu digambarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Fayuwaffau ala suril ladzi bainal jannati wan nar. Fayunadi munadi. Kemudian ada di antara malaikat yang menyeru, "Ya ahlul jannah, hal ta'rifuna hadza?" Wahai penghuni surga, kalian tahu apa ini? Kata penghuni surga, "Na'am, kami mengetahui. Saya tahu ini. Hadzal maut, ini adalah kematian. Karena kami dulu pernah merasakan yang namanya kematian." Kemudian disuruh kembali kepada para penghuni neraka. Wahai penghuni neraka, ya ahlan nar. Wahai penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza? Kalian tahu tidak apa ini? Kata penghuni neraka, hadza maut. Ini kematian. Fayu'maru bihi fayudbah. Kemudian Allah mengatakan, menyuruh kepada malaikat untuk menyembelih kematian itu. Kematian dimatikan. Jamaah sekalian, ya. Jadi ketika kematian itu sudah dimatikan, maka tidak ada kematian setelah itu lagi. Maka diseru kepada
kepada para penghuni surga dan penghuni neraka, ya ahlul jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mautala. Wahai penghuni surga, kalian hidup kekal abadi selama-lamanya, dan kalian penghuni neraka hidup kekal abadi selama-lamanya di neraka. Ya, tidak ada kematian lagi, karena kematian sudah mati, tidak ada kematian lagi. Ya. Maka disitulah menyesal di antara orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Inilah yang disebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, yang penyesalan itu tidak berguna lagi. Karena dia disiksa, dia tidak mati. Kalau disiksa satu kali, dipukul kepalanya picah, mati, selesai. Ya, tapi ini tidak, jamaah sekalian. Disiksa, hancur badannya, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa berat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya, betapa rugi di antara orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka disebutkan jemaah sekalian, ada dua penyesalan di antara orang-orang yang berada nanti pada hari kiamat. Penyesalan yang pertama yaitu penyesalan seseorang ketika ajalnya sudah tiba. Ketika ajal sudah datang, jemaah sekalian, banyak di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyesal. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin." Dan kata Allah, belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu kamu berkata, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ini sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Maka jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ketika sakaratul maut, di antara orang-orang yang tidak beramal semasa hidupnya, mereka menyesal. Mereka ingin kematiannya ditunda sesaat saja, hanya untuk beramal saleh. Kemudian kedua, penyesalan pada waktu siksa akan menimpa manusia pada hari kiamat. Ya. Seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sudah kita baca tadi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan, "Wa taradh dhalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil." Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia sehingga saya bisa beramal? Ya, sudah tidak ada lagi jalan, jemaah. Ya, karena waktu itu sudah ditentukan. Jadi penyesalan hanya tinggal penyesalan. Ya, taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia mengatakan, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Tapi apa kata Allah? Ya. Ya, kata mereka, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, sehingga aku bisa melakukan amal-amal saleh. Ya. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Ya. Kata Allah, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan-omongan kamu saja itu. Ya, omongan kamu saja. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari sini, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, sehingga kami bisa melakukan amal-amal soleh.
Ya. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sehingga saya bisa melakukan amal soleh, ya, melakukan amalan-amalan, ya, yang berlawanan dengan apa yang saya lakukan dahulu. Ya. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku, kata Allah, sudah memberikan kalian umur yang panjang waktu di dunia itu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang dapat memberikan kamu peringatan, yang dapat membuat kamu itu berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan juga datang kepada kalian para pemberi kabar, para pemberi peringatan. Bukankah itu tidak cukup, kata Allah? Bukankah aku sudah memberikan umur yang panjang kepadamu? Bukankah aku telah memberikan pikiran kepadamu untuk berpikir? Bukankah aku sudah memberikan kepada kalian orang-orang yang mengajak kalian untuk berbuat baik? Itu kata Allah. Fadzuqu fama lidzalimina min ansar. Apa kata Allah? Kau rasakan sudah itu siksaan yang pedih itu. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Maka jemaah sekalian, berat. Sungguh berat. Ya, berat sekali. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu berat. Ya. Dan keberatan siksa itu jemaah sekalian, pedih, sakit. Bukan hanya sekedar badan ini hancur, tapi kata Allah, khuludun. Kalian di situ kekal abadi selama-lamanya. Ini yang kita takutkan jemaah sekalian. Ya. Kita masuk ke dalam neraka dalam keadaan kita disiksa 1 hari saja, itu sudah luar biasa. Apalagi ketika Allah mengatakan khuludun atau khalidina fiha, kalian kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Maka apa yang bisa kita perbuat pada saat itu? Ya, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Maka jemaah sekalian, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, ini di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, ya, kita masih hidup di dunia ini. Allah memberitahu kepada kita bahwa ada siksa yang sangat besar, siksa yang sangat pedih, siksa yang begitu kejam. Allah kasih tahu kepada kita saat ini agar kita berubah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya, waktu kita masih di dunia ini. Kita menyesal sekarang sudah waktu kita di dunia. Ya, karena ketika penyesalan kita sudah sampai di akhirat, penyesalan itu sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, kita ingin sholat 1 rakaat saja, sudah tidak bisa lagi. Kita ingin bersedekah 1.000 rupiah saja, kita tidak bisa lagi. Ya. Maka jemaah sekalian, teman-teman sekalian, apa yang diteriakkan oleh mereka itu, ya, penyesalan mereka untuk kembali ke dunia ini bukan kembali untuk berpoya-poya, berleha-leha, tidak. Ya, mereka ingin kembali ke dunia ini untuk beramal soleh, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya, berdasarkan hadis yang sudah kita baca ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tips, ya, memberikan kita amalan-amalan yang pahalanya tidak akan terputus, ya, pahalanya terus mengalir, ya, pahalanya akan senantiasa mengalir kepada orang meskipun orangnya ini sudah meninggal dunia. Yang pertama, ilmu agama yang bermanfaat, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan sedekah jariyah. Ya, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali yang 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia dapat kemudian dimanfaatkan, au waladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka jemaah sekalian, dari hadis ini
Kita dapat mengambil kesimpulan atau dapat mengambil faedah daripada hadis ini bahwa yang pertama, jika manusia itu telah meninggal dunia, maka amalannya sudah terputus, sudah tidak bisa beramal lagi. Ya. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan hamba memiliki sebab, sehingga setelah kematiannya dia masih dapat meraih pahala dari amalan yang pernah dia lakukan waktu di dunia, meskipun dia sudah meninggal. Jadi ada sebab, ya. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala telah terputus amal ibadahnya, tapi ada sebab-sebab yang lain, yaitu memiliki anak soleh, ilmu yang dia manfaatkan, dia sebarkan, atau sedekah jariah. Ya. Ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, di antara amalan-amal yang terus mengalir pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia, yaitu ada 3 jemaah ya. Kalau tadi disebutkan secara umum ada 7. Ya, di sini lebih terperinci lagi menjadi 3. Ya, karena sedekah jariah sudah termasuk tadi menggali sumur, ya kan, membagikan mushaf, ya kan, membangun masjid, itu sedekah jariah namanya itu. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian ada anak yang saleh. Maka jemaah sekalian, ini merupakan usaha dari kita jemaah sekalian ya. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar amalan-amalan yang kita lakukan ini pahalanya masih terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Ada di antara amalan-amalan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini, ya mungkin ada di antara kita orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka jadilah kita anak yang soleh bagi mereka. Ya, jadilah kita anak yang soleh bagi mereka, yang selalu mendoakan orang tua kita. Ya. Jangan pernah sehari pun jamaah sekalian ya, jangan pernah sehari pun kita tidak mendoakan orang tua kita. Ya. Bahkan kata Sufyan bin Uyainah, kata beliau, orang yang menjalankan sholat 5 waktu, kata beliau, dia termasuk orang yang sudah bersyukur kepada Allah. Ya. Siapa yang mendoakan orang tuanya sehabis sholat 5 waktu, maka dia telah berbakti kepada orang tuanya. Jadi minimal kalau kita tidak bisa membalas jasa baik orang tua kita waktu orang tua kita hidup, setidak-tidaknya ketika dia sudah meninggal dunia, kita masih memberikan manfaat bagi orang tua kita. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita, ya, guru-guru kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan nikmat yang tanpa batas. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.